Sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh tos kanan kirinya katakan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagimu. Biar teman-teman di hari ini, di hari kebangkitan Yesus, aku mau ajak kita semua untuk sama-sama bernyanyi buat Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau telah mati dan bangkit di hari ketiga untuk menebus kami ya Bapa. Untuk hari ini Tuhan kami datang di rumah-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bangkit ya Bapa seperti Engkau telah bangkit. Karena kami adalah pemenang sebab Allah kami adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sama-sama kita belajar lagu baru ya tuh ya. Chains on me, I'm gonna live in your victory. Once was blind, now I see, I'm gonna live in your victory. Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus for the cross, child of God. Trial, I'm still blessed. I've got a joyful inheritance by the power of the cross. Come on! Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus, for your love. You have won all for me. I'm gonna live in your victory. Mari yang sudah ditebus Yesus, sama-sama kita lompat. Saya yakin di sini Tuhan adalah para pemenang, amin. Yang siap memuji Tuhan, boleh keluarkan handphonenya, kita nyalakan flashlight handphone teman-teman. Are you ready guys? Yeah. Come on. Hey, 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 hey. Lebih lagi, come on. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Come on to me, hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Winning team. Hey, 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 hey. Someone praise the Lord with me. Hey, 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 hey. We've got a victory. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. We are the winning team. Hey, 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 hey. Someone praise the Lord with me. Hey, 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 hey. We've got a victory. Woo! Come on semuanya. When it feels like hope is lost, I can remember the empty cross. Failed sword, you took the keys. Now I live in your victory. Come on. Hallelujah, praise on high. Thank you, Jesus, you're alive. Now I'm on the winning team. I'm gonna live in your victory. Come on semuanya. Woo! Hey, 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 hey. We press like this, we still believe. Hey, 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 hey. We are on a winning team. Hey, 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 hey. Someone praise the Lord with me. Hey, hey, hey. 'Cause we got a victory. Sorangan haleluya. Tupian aku mau ajak kita untuk beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sama-sama kita mau bersorak lebih lagi buat Tuhan kita. Sama-sama kita mau menari lebih lagi buat Tuhan kita. Amin. Amin.
tangan buat Tuhan kita. Kami ucap syukur buat salib-Mu Tuhan. Kami ucap syukur karena Engkau telah bangkit. Kami ucap syukur atas kemenangan-Mu Tuhan. Dan kami mau terus menjadi saksi-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Amin. Mari katakan sama-sama tuh PM. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Ku akan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Mari melompat buat Tuhan kita. Let's go. Mas saya dengan penuh iman katakan, Tuhanlah pembelaku, Tuhanlah pembelaku. Takkan ku takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu, Yesus Tuhan Raja. Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan ku gentar. Oh tidak, imanku teguh dalam-Mu. Hati kami bersuka penuh Tuhan. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, kami mau terus tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Beri tepuk tangan yang terbaik. Sorakan haleluya. Sorakan. Masih siap tuh PM? Masih siap memuji Tuhan? Amin. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Amin. Bersorak-sorai buat Tuhan kita, amin tuh PM. Katakan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selalu
rasa energi kita hari ini tuh luar biasa banget. Karena kita juga merayakan apa? Paskah. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu dong. Oke, sebelum pengumuman aku mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini. Banyak banget, luar biasa. Aku semangat banget jadinya nih. Ada Joshua, adiknya Sasa dari Cool Rivers. Welcome Joshua. Ada juga Korey, ada Vanessa, ada Molly, Dion, ada William, Selena. Ada juga teman-teman dari JTC Fluid, tepuk tangan juga dong. Ada Hansen, David, Harita, dan Grace. Terus ada juga Felicia dan pacarnya, ada Kalista dan pacarnya, semuanya double date di sini. Oke, beri kemuliaan dulu buat Tuhan dong. Oke teman-teman, sebelum kita mulai news kita mau offering dulu yuk teman-teman. Kita siapkan persembahan kita buat Tuhan. Teman-teman bisa scan kris yang ada di depan kursi teman-teman atau yang ada di depan layar ini. Kita mau siapkan hati kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu untuk hidup kami. Kalau sebentar kami akan memberi sedikit dari apa yang kami punya. Biarlah Engkau berkati persembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini enggak sekedar sia-sia Tuhan. Enggak cuma sekedar setiap minggu kami berikan buat Engkau. Tapi biarlah apa yang kami berikan bisa memperluas kerajaan-Mu. Bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Inilah persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi teman-teman. Oke, seperti biasa, news yang pertama adalah kita punya cool. Yang udah ikut cool angkat tangan, lambai-lambaikan tangannya. Luar biasa ya teman-teman. Yang belum angkat tangan coba dicolek-colek ya kanan kirinya. Ajakin cool. Biar kayak kita punya komunitas sama-sama ya teman-teman. Biar kita berjalan bersama-sama sama teman-teman kita, nggak cuma sendirian karena akan capek ya. Kalau kita jalan sendirian doang, nggak ada yang support, nggak ada yang nemenin kita, semuanya sendiri tuh capek teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik untuk ikut cool, untuk berkomunitas bersama-sama dengan kita, bisa scan juga barcode yang ada di depan. Kita akan bantu teman-teman mencarikan cool yang tepat buat kalian. Oke, yang kedua kita juga ada volunteer teman-teman. Yes, ini ngomong-ngomong soal volunteer, aku boleh cerita sedikit nggak? Jadi siapa yang datang Good Friday service kemarin angkat tangan? Siapa yang terberkati dengan performance yang ada di Good? Luar biasa ya teman-teman. Jadi waktu di Good Friday kemarin, 2 PM itu mendapat kehormatan untuk berkolaborasi dengan Ibadah Raya untuk membuat special performance di Good Friday kemarin. Luar biasa, tepuk tangan dulu teman-teman. Aku belajar banyak dari pengalaman itu. Kalau aku boleh cerita sedikit, performance kemarin itu aku tulis ketika minggu-minggu di mana aku tuh banyak banget deadline. Jadi dalam seminggu itu aku ingat aku ada 4 deadline back to back, skrip semua. Dan kalau yang kerja di kreatif tuh pasti tahu, kalau kita pegang satu project dan project lainnya itu tuh kepalanya akan beda teman-teman ya. Jadi mindsetnya akan beda, cara kita approach projectnya akan beda. Dan minggu itu sangat-sangat exhausted, aku overwhelming banget. Aku bilang kayak aku tuh udah pengen jadi amuba gitu loh, biar bisa membelah diri gitu. Karena kayak saking back to backnya tuh capek banget gitu. Aku harus excellent di satu project, di project lain, itu capek banget teman-teman ya gitu. Dan ketika ditanya gimana progres skrip buat Good Friday, aku tuh cuma bilang kayak lagi dikerjain, please berdoa buat gue supaya malam ini gue gak pingsan. Aku cuma bilang gitu teman-teman. Karena udah saking lelahnya, kayak apa ya, kepala aku tuh kayak diperes gitu loh teman-teman. Sampai kering gitu, diperas banget gitu. Terus di saat aku lagi overwhelmed itu, aku kayak malam-malam itu ya teman-teman ketika udah ditagih gitu. Aku cuma berdoa gitu. Tuhan, ini tanggung jawab Tuhan yang kasih. Dan kalau Tuhan udah kasih ini, kalau udah Tuhan percayakan ini sama aku, Tuhan yang mampukan. Aku coba bilang gitu dan aku kayak Tuhan aku berserah, aku gak mampu Tuhan. Ini aku udah capek banget, secapek-capeknya. Kayak rasanya tuh untuk megang laptop aja tuh kayak udah gak kuat gitu. Saking lelahnya, saking capeknya itu bener-bener secapek itu gitu. Dan puji Tuhan, aku ditemenin gitu ya sama Tuhan untuk ngerjain skrip itu. Awalnya tuh mindset aku tuh cuma kayak, oke, kita kerjain sampai selesai dan benar selesai hari itu aku kirim tapi udah subuh ya. Yang ada di grup kayak tahu gitu, aku kirim udah subuh gitu. Dan itu tuh belum kayak hit me hard.
betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan lewat skrip itu teman-teman. Jadi ketika kita latihan gitu ya, kita latihan sama yang lain. Dan waktu aku melihat gladi kotor dan gladi bersih di panggung ini teman-teman. Dan aku lihat lagi lirik yang udah aku tulis, aku tuh yang kayak, gila kok bisa ya. Aku amazed ya teman-teman. Karena kayak itu kalau bukan Tuhan aku tuh gak mampu gitu loh. Setiap lirik, setiap kata, setiap dialog. Kalau bukan karena Tuhan yang mimpin aku waktu aku lagi pengen jadi amuba itu teman-teman. Itu aku gak tahu lagi siapa gitu. Dan kayak aku merasanya waktu semua orang bilang bagus apa segala macam. Aku bahkan gak bisa take credit teman-teman. Karena itu bukan aku yang kerjain. Karena physically, emotionally, mentally aku tuh hari itu gak mampu, gak sanggup teman-teman. Tapi kayak melihat kita bersama-sama melayani Tuhan. Aku juga tahu beberapa teman-teman yang ikut Good Friday juga di-push keluar dari zona nyamannya ya teman-teman. Kayak ada yang gak pernah nari disuruh nari, ada yang gak pernah main drama disuruh main drama. Tapi mereka tuh gak menyerah gitu. Dan aku melihat betapa hati mereka tuh sangat-sangat haus untuk melayani Tuhan. Mereka hatinya mau untuk melayani Tuhan. Dan di situ dimulai dari hati kita teman-teman gitu. Bukan kita yang bisa, bukan kita yang mampu, tapi Tuhan yang memampukan kita, amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itulah makanya teman-teman, mari kita join volunteer. Gitu. Volunteer pelayanan itu gak cuma yang ada di atas panggung ya teman-teman ya, tapi yang ada di belakang yang gak kelihatan semuanya tuh. Itu juga kita melayani buat kemuliaan Tuhan, amin teman-teman. Kalau kalian tertarik, kalau kalian mau juga punya hati yang melayani buat Tuhan, silakan daftar volunteer, bisa scan barcode yang ada di depan. Dan kita akan sama-sama melayani Tuhan. Oke, nextnya kita hari ini punya nursery class teman-teman yang luar biasa banget. Tepuk tangan buat Onti dan Angkel yang luar biasa. Hari ini nursery class kita ada di bawah ya teman-teman, di Pearl. Dan kita akan ada spesial banget untuk merayakan Paskah. Onti dan Angkel yang sangat-sangat passionate ini sudah menyiapkan semua yang luar biasa untuk anak-anak. Jadi kalau yang punya anak-anak, yang belum bawa anak-anak ke nursery, silakan turun ke bawah. Ada di ruangan Pearl. Oke. Terus kita juga punya ada ini teman, ada cek kesehatan gratis. Nah, buat kaum jompo ya, yang mau cek kesehatan, silakan ini tuh gratis hari Minggu bukan? Ya, Minggu tanggal 12 April jam 2 sampai jam 5. Silakan datang, kita mau cek kolesterol, gula darah, segala macam. Silakan kamu jompo ya, join dengan kita tanggal 12 nanti. Terus kita juga punya sosial media 2PM. Yang belum follow silakan follow karena konten-kontennya lagi on fire banget. Ini lagi luar biasa banget. Tepuk tangan dong buat tim sosial media 2PM. Luar biasa, aku acungin jempol banget. Jadi follow Instagram sama TikTok kita ya teman-teman. Oke, terakhir seperti biasa kita ada prayer request. Yang belum tahu prayer request itu apa, jadi setiap akhir minggu tim sosial media ini akan membuka di Instagram ya teman-teman prayer request. Jadi kalau teman-teman punya kerinduan atau ada permasalahan yang mau kita doakan sama-sama, silakan ya teman-teman isi prayer request kita. Kita mau bersatu hati, kita juga mau mendoakan teman-teman kita yang ada mengisi prayer request. Aku undang semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini kami datang Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau mendukung teman-teman kami yang sedang berada dalam pergumulan Tuhan. Mungkin ada teman kami yang rindu untuk lulus tes di tempat kerja barunya Tuhan. Tuhan, kami percaya hikmat itu datangnya dari Engkau Tuhan. Dan penyertaan-Mu untuk teman kami itu gak akan berhenti Tuhan. Dan kalau ini memang rencana-Mu Tuhan, Kau yang bukakan jalannya Tuhan. Kau yang mampukan dia untuk bisa lulus dalam tes di tempat barunya itu Tuhan. Dan ketika dia lulus Tuhan, dan biarlah Engkau juga pakai dia di tempat kerjanya. Dimanapun dia berada, Engkau yang pakai dia Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan, kami juga berdoa untuk kesembuhan keponakan yang mengalami kecelakaan Tuhan. Dan mengalami paralisis setengah badan ke bawah Tuhan. Kami percaya di hari Paskah ini Engkau sudah menang Tuhan melawan maut dan juga melawan semua sakit penyakit Tuhan. Dan kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, keponakan teman kami ini sudah disembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan dan masalah teman kami Tuhan agar bisa dicarikan jalan keluar. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan teman kami ini Tuhan. Apapun yang sedang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai dia Tuhan. Engkau yang akan membawa dia keluar dari permasalahannya Tuhan.
Dan Engkau akan tunjukkan kalau dia bisa keluar lebih dari pemenang Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemulihan keluarga teman kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan pakai dia di keluarganya Tuhan. Engkau yang urapi dia untuk membawa keluarganya bertemu sama Engkau Tuhan. Memenangkan seisi rumahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang mampukan teman kami ini untuk menjadi contoh. Untuk menjadi terang dan garam di keluarganya Tuhan. Sehingga keluarganya bisa dibawa untuk percaya sama Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kesembuhan teman mama kami yang sedang sakit Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, mama teman kami ini sudah disembuhkan Tuhan. Kami bawa Tuhan semua doa-doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Siang hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus teman-teman. Dia telah mati dan pada hari ketiga ia bangkit. Suatu renungan yang aku merema hari-hari ini tentang kebangkitan Tuhan ketika dia bangkit. Saat dia buka matanya, bangkit dari kematian, he was thinking about you. He was thinking about me. Dia lihat muka teman-teman. Dan Tuhan Yesus bilang, finally aku bisa selamatin kamu. So, biar siang hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik. Sebab dia telah mati dan bangkit buat kita. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Buat kasih-Nya Tuhan. Buat cintanya Tuhan. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Mari Tuhan, mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Dia mati dan bangkit buat kita semua. Tidak ada yang terlalu jauh untuk balik sama Tuhan. Tidak ada yang terlalu jauh, terlalu jatuh di hadapan Tuhan. Sebab kasih-Nya melampaui setiap dosa. Sebab kasih-Nya begitu besar atas kita. We worship You. Kau hadir Tuhan.
to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Oh, Jesus, Kau hadir di tempat ini. Mari sama-sama nyanyikan. That would not hold you, to filter before you. You silence the past of sin and grave. Come on! The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are rise to life again. You have no rival. Come on, to me. You have no equal and forever. God, you reign. Oh, yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Come on, Tobias. There is power in the name of Jesus. Amen. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Mari dengan imanmu katakan, come on. There is power in the name of Jesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan dalam nama Yesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every chain.
the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi kepada satu nama yang layak untuk menerima pujian dan sembah kita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Namanya Yesus. Oh Jesus. Hanya satu nama yang layak menerima pujian dan sembah. Nama di atas segala nama. The Alpha and Omega. The Redeemer, the Savior. Tuhan, biar namamu selalu berkumandang di atas gereja ini. Di atas hidup kami, Tuhan. It's all about you. Semua yang kami lakukan, ibadah kami ini tentang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan sungguh-sungguh bertahta, berotoritas di dalam hidup kami. Urapi setiap dari kami, biar kami mengerti isi hati Tuhan. Biar kami mengenal Engkau lebih lagi. Biar kami mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum duduk berikan tos kanan kiri, katakan selamat Paskah. Selamat Paskah. Thank you tim Praise and Worship. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Tentunya selamat hari Paskah buat kita semua, anak-anak Tuhan yang datang di hari ini. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama di hari Paskah di tahun 2026. Menyambung tadi apa yang Yemima katakan tentang Good Friday, bagaimana 2 PM diberikan kesempatan untuk berkarya. Sebenarnya it's not just tentang 2 PM. Justru menurut saya kita sangat bersyukur ada di dalam gereja yang memberikan kita wadah untuk kita bisa ada di dalam rumah Tuhan di mana kita boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Amin saudara. Saudara, kita harus sangat bersyukur kita ada di dalam gereja GBPRJ. Saya rasa gereja yang sangat amat baik. Kenapa? Karena kita para generasi muda diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dan sama-sama berkolaborasi dengan berbagai departemen. Dan that's what I love about it. Dan melalui persatuan itu saya melihat ada buah yang luar biasa. Dan nama Tuhan ditinggikan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Hari ini saudara, di seluruh dunia, di semua gereja, berbicara tentang kubur yang kosong, tentang kebangkitan, tentang kemenangan atas kematian. Bagi saya Paskah adalah pusat dari iman kekristenan kita. Saya sangat mengantisipasi Paskah lebih daripada saya mengantisipasi Christmas. Kenapa? Karena perjanjian baru itu dimulai di atas kayu salib. Dan hari ini kita sedang berbicara tentang kematian dan kebangkitannya.
Saudara-saudara, hari ini saya akan memulai firman Tuhan dengan tema yang besar namanya Glorious Exchange. Dalam bahasa Indonesia artinya pertukaran yang mulia. Dan hari ini di minggu pertama saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul The Stone, The Linen, The Witness. Saya sangat encourage buat teman-teman untuk mencatat firman Tuhan yang dibagikan. Kenapa kita harus mencatat? Karena pertama itu akan membantu kita untuk berkonsentrasi. Yang kedua, saudara, kita akan lebih bisa membagikan firman Tuhan ini kepada teman-teman mungkin di call, mungkin di kantor dengan cepat. Yang ketiga, saudara-saudara bisa mengecek apakah yang dibagikan di atas panggung ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. I really encourage you to take notes karena akan ada banyak hal yang kita bahas hari ini dan kalau kita lose concentration, saya khawatir saudara-saudara mungkin nanti agak ketinggalan. Jadi ada banyak hal yang akan kita bahas. Take notes, concentrate, because the word of God I believe is for us. Saudara, kita akan baca perikop firman Tuhan hari ini. Di Yohanes 20. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kita lihat slide berikutnya. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Nah saudara-saudara, hari ini izinkan saya membawa kita semua seperti, again, my style of preaching is seperti kita ini investigator, kita ini detektif. Dan saya mau bawa saudara semua yang ada di sini untuk masuk dan memposisikan diri kita seolah-olah kita ada di taman itu di hari Minggu pagi itu saudara. Untuk sungguh-sungguh menginvestigasi apa sih yang terjadi pada saat Yesus bangkit dari kuburnya. Nah saudara, sedikit background saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus tahu bahwa Yesus disalib karena banyak orang yang benci dia. Terutama para ahli-ahli Taurat dan Farisi. Kita setuju dengan itu, amin saudara-saudara. Dan pada saat itu kita, kalau saudara-saudara baca di Matius 27, para ahli Taurat ini dan Farisi ini, dia pergi ke Pontius Pilatus dan berkata, Pak, Yesus sudah mati, tapi tolong kirim serdadu untuk jaga kuburnya. Kenapa mereka minta serdadu untuk jaga kuburnya baik-baik? Kenapa? Karena mereka bilang, dulu yang namanya Yesus itu pernah memprediksi bahwa 3 hari lagi dia akan bangkit. Nah Pak Pilatus tolong jaga kuburnya supaya jangan-jangan ada murid-muridnya yang datang dan mengambil tubuhnya. Dan sehingga nanti akan ada cerita lain, sehingga akan ada blunder gitu kira-kira ya saudara. Bahwa nanti rakyat justru percaya Yesus ini beneran bangkit. Makanya kubur itu dijaga dengan begitu luar biasa. Jadi masuk ke dalam situ kita akan pikirkan apa yang terjadi. Dan kita akan menganalisa 3 hal. The stone, batu yang menutup kubur itu. Lalu nanti kita akan melihat the linen, dan yang ketiga the witness. Kita akan mulai dengan the stone. Batu penutup kubur. Kalau kita lihat catatan di Markus, kita akan lihat di Markus 16 ayat 3. Dikatakan para wanita pada hari Minggu pagi pada saat mereka mau datang ke kubur itu. Dikatakan siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Ini bukan pertanyaan dramatis teman-teman. Ini pertanyaan yang sangat realistis. Kenapa? Karena pada zaman itu kalau kita baca hal ini kita bisa mendeduksi dan kita bisa menganalisa bahwa batu itu besar. Cukup besar sehingga sekelompok perempuan itu tahu mereka tidak punya kekuatan untuk menggesernya. Setuju saudara-saudara? Ya.
Dan lalu pada saat mereka tiba, batu itu sudah tidak ada lagi di sana. Dan kita akan lanjut ke Lukas 24 ayat 2 dalam bahasa Inggris dikatakan gini. They found that the stone had been rolled away from the entrance. Pada saat mereka datang ternyata batu yang besar itu yang semestinya tidak bisa mereka geser sudah terguling, saudara-saudara. Nah, dari dulu saya berpikir batu itu terguling supaya Tuhan Yesus bisa keluar dari kuburnya. Saya selalu berpikir seperti itu. Tapi pada saat saya pelajari firman Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, saudara, saya renungkan kembali. Dan saudara, teman-teman 2PM di sini, tahun lalu saya pernah khotbah judul yang namanya Have You Made Your Reservation? Berapa banyak yang waktu itu pernah ada di sini? Have you made your reservation? Wah, banyak. Di khotbah itu saya jelaskan, pada saat nanti suatu saat Tuhan angkat kita di awan-awan yang permai, kita akan diberikan yang namanya tubuh kemuliaan. Dan di sini saudara harus mengerti, Yesus yang bangkit, dia sudah mempunyai tubuh kemuliaan. Artinya apa? Waktu itu kita bahas tubuh kemuliaan itu mempunyai kapasitas, mempunyai satu fitur gitu ya saudara, bahwa dia itu tidak terbatasi dengan tembok. Alright? Jadi pada saat Yesus bangkit, saya baru ngeh. Batu itu digeser bukan untuk Yesus keluar. Karena dia tidak perlu pintu untuk keluar dari kubur. You get what I mean? Jadi sebenarnya batu itu digeser untuk apa? So that's the big question. Karena Yesus, kalau kita baca ceritanya pada saat dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, tiba-tiba di ruangan yang terkunci karena mereka semua ketakutan, tiba-tiba Yesus ada di situ. Itu another evidence bahwa tubuh kemuliaannya tidak dibatasi dengan pintu dan kunci. Dari sini saudara, saya bertanya, jika batu itu disingkirkan bukan untuk Yesus, lalu untuk apa? Saya mau katakan yang ini, batu itu disingkirkan untuk para saksi, supaya mereka bisa masuk dan melihat bahwa kubur itu kosong. Katakan amin saudara. It's not for Jesus to get out, but it's for the disciples to get in. To step in and see the evidence. You get what I mean? Tuhan dengan sengaja membuka penutup kubur itu supaya manusia bisa melihat sendiri bukti dari kebangkitannya. Lalu relevansinya apa dengan kita? Mungkin kau berkata. Saudara, kita sering berbicara bahwa iman kita di dalam Tuhan bersifat pribadi antara kita dengan Dia. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa bilang kita orang Kristen karena orang tua kita, karena pasangan kita, karena sekolah saya, karena gereja saya. Tidak, saudara. Hubungan kita dengan Dia haruslah bersifat pribadi, berasal dari keputusan kita sendiri untuk melangkah masuk di dalam persekutuan dengan Dia. So, saya percaya pada saat Tuhan menyingkirkan batu itu, Dia sedang berbicara kepada kita siang hari ini bahwa ada banyak batu yang seringkali menghambat kita masuk ke dalam persekutuan dengan Dia, dan itu sudah disingkirkan Tuhan. Katakan amin, saudara. Maksudnya gimana? Ada banyak batu menurut saya yang menghalangi orang Kristen untuk sungguh-sungguh lebih serius lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Yang pertama adalah kita suka punya batu yang namanya saya terlalu sibuk. Karir, deadline, meeting, side hustle, pekerjaan sampingan, kehidupan young professionals ini banyak sekali young professionals di sini. Kayaknya seperti roda yang tidak berhenti, seperti kita hamster yang ada di dalam roda itu, saudara. Dan di tengah semua itu urusan rohani sepertinya seperti satu item tambahan di dalam to-do list yang sudah panjang di dalam kehidupan kita. Saya terlalu sibuk kok, gak bisa serius sama Tuhan. Gak bisa mendalami Alkitab, saya gak ngerti. Pokoknya ya sekedar datang ke gereja aja. Gak heran banyak orang hidupnya udah bertahun-tahun di gereja. Mereka tidak pernah step in to discover the evidence themselves. Sehingga iman mereka begitu-begitu saja, saudara. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita setuju dengan statement ini. You will always make time
For what you believe matters. Amin. Kalau kita melihat sesuatu penting, pasti kita akan meluangkan waktu untuk hal itu. Pertanyaannya adalah, maukah kita step in dan melihat evidence-nya sendiri? Batu yang kedua yang seringkali menghalangi kita untuk kita bisa serius masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan adalah saya terlalu banyak pertanyaan dan keraguan kok. Saya belum mengerti itu Alkitab. Nggak usah serius-serius lah kok. Yang penting saya datang ke gereja. Well, saya selalu punya pandangan bahwa saat seseorang mempertanyakan kebenaran iman, perhatikan baik-baik. Pada saat seseorang mempertanyakan kebenaran iman, kebenaran Alkitab, I will never dismiss you. Saya tidak akan mungkin merendahkan kalian. Justru pada saat kalian mempertanyakan kebenaran firman Tuhan, that is very good. Itu sangat bagus dan kalian harus pertahankan keinginan untuk bertanya dan melihat sendiri evidence-nya. Pertanyaan-pertanyaan dan rasa ingin tahu itu harus kalian pertahankan. Karena iman yang sejati adalah iman yang berani memeriksa untuk diri sendiri. Bukan apa kata orang. Persis seperti yang Petrus dan Yohanes lakukan. Mereka tidak berdiri di luar. Mereka nggak berdiri di luar kubur dan mereka berdebat. Satulah sama lain, lalu mereka, wah cekcok. Bukan saudara. Mereka melihat, mereka masuk, mereka periksa sendiri. You see, kebangkitan bukan meminta kamu untuk mematikan akal budimu. Justru kebangkitan mengundang kamu untuk discover it yourself. Bahwa Yesus yang kamu sembah adalah Yesus yang hidup, yang rindu bersekutu dengan kita semua. Katakan amin saudara. Justru pada saat engkau mempertanyakan imanmu, that's good. Jangan hanya percaya dengan apa kata orang, apa kata pendeta, apa kata siapapun itu. But kita semua orang Kristen pada saat kubur itu dibuka, kita sendiri harus step in and check and be convinced. Meyakinkan diri sendiri bahwa dia adalah Tuhan yang layak kita sembah. Katakan amin saudara. Batu yang ketiga yang seringkali menjadi halangan saudara. Saya akan katakan ini. Doubt is not the opposite of faith. Doubt is the beginning of an honest search. Discover Him. It's okay. Punya keraguan, it's okay. God can handle your questions. God can handle your questions. It's okay. Just step in. Batu yang ketiga yang seringkali menjadi halangan untuk kita masuk adalah ini saudara. Saya takut kehilangan freedom saya kalau saya ikut Tuhan. Duh kok gak usah serius-serius lah. Nanti kalau misalnya serius sama Tuhan nanti kehilangan freedom saya kok. Freedom ngapain sih? Hobi saya, kesenangan saya jadi terbatas. Well, I want to say this to you. Faith in Christ does not take your freedom. It reveals the true freedom. Yohanes mengatakan, when you know the truth shall set you free. Kebenaran itu justru yang akan membebaskan kita. Justru saudara-saudara kalau kita lihat murid-murid Kristus yang discover their faith, melihat sendiri dan percaya, hidup mereka justru tidak terbatas. Justru hidup mereka exponentially impactful. Berbeda dengan apa yang ada di pikiran kita. Kita berpikir kalau kita serius sama Tuhan, nanti jadi gak fun lagi. Kata siapa saudara? Justru pada saat kita temui Yesus, hidup kita jadi bermakna saudara. Katakan amin saudara. Batu itu semua sudah disingkirkan. Katakan amin saudara. Jadi pada saat batu itu dibuka, bukan untuk Yesus keluar. Justru sebuah undangan buat saudara dan saya. To step in and discover it ourselves.
Yang kedua kita akan berbicara tentang the linen. Are you blessed so far? Yes? Okay, we'll go in. The linen. Ini menarik. Dan sering dilewatkan. Tapi menurut saya pada saat saya pelajari the linen atau kain kapan ini mempunyai makna rohani yang sangat dalam. Better fasten your seat belt. Karena ada makna rohani buat kita semua hari ini tentang kain kapan. Yang dideskripsikan dengan Alkitab. Versi English Amplified Bible mendeskripsikan ayat 6 dan 7 seperti ini. Then Simon Peter came up, following him and went into the tomb and saw the linen wrapping neatly lying there. Saya kalau pada saat baca ini kayak udah mulai kayak tarik nafas. Maksudnya apa? Neatly lying there. And the burial face cloth which had been on Jesus' head, not lying with the other linen wrappings, but rolled up in a place by itself. Saya pertanyain, apa hubungannya kain kapan yang rapi dengan pesan Tuhan hari ini? Waktu saya pelajari, I'm holding my breath, saudara. I cannot wait apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada saya dan kepada saudara-saudara tentang hal ini. Karena kita percaya bahwa segala sesuatunya ditulis pasti ada tujuannya. Katakan amin, saudara. Dia nggak sembrono, dia nggak sembarangan. Tiba-tiba ya rapi aja. Enggak, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kalkulatif. Tuhan yang tidak pernah tidak sengaja. Enggak, saudara-saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang perfect. Nah, oleh karena itu, saya akan masuk lebih dalam. Ada dua hal yang dilihat Petrus. Kain kapan terletak di tempatnya dan kain peluh seperti sapu tangan seperti yang saya punya ini, saudara. Di tempat yang terpisah, dalam kondisi tergulung rapi. Yohanes mencatat detail di ayat 8, firman-Nya mengatakan bahwa pada saat Yohanes melihat kubur itu, dia langsung percaya bahwa Yesus bangkit. Pertanyaannya, apa yang dia lihat? Sehingga pada saat dia melihat, sekali lihat, dia langsung percaya Yesus bangkit. Isn't that an interesting verse? Apa yang dia lihat di kubur itu sehingga Yohanes itu sekali lihat, langsung percaya Yesus bangkit. Ingat bahwa retoriknya, gosipnya pada zaman itu adalah nanti ada orang yang akan mengambil mayatnya. Betul, saudara? Ingat kembali itu ada retorik besar bahwa orang-orang percaya nanti pastinya kita dikerjain nih. Ini pasti main-main doang nih. Yesus nggak meninggal benar. Sampai hari ini pun masih ada orang yang percaya seperti itu bahwa Yesus tidak meninggal. Itu ditukarlah dengan siapalah, whatever. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus discover this ourselves. Pertanyaannya adalah, apa yang dilihat Yohanes sehingga membuatnya langsung percaya? Yang murid-murid lihat, teman-teman, adalah kubur kosong dengan keteraturan yang sempurna. Di dalam tempat yang seharusnya penuh dengan kekacauan. Kacau. Kuburnya harus jadi kacau, ya. What do you mean, Pastor? I'll tell you the context. Di zaman dulu, cara penguburan di zaman Yesus itu harus kita pahami bersama. Supaya saudara-saudara mengerti dan kita mempunyai kacamata seperti Yohanes hari itu. Di zaman dulu di Timur Tengah, berbeda dengan pemakaman modern, tubuh itu tidak dikuburkan di dalam tanah. Namun kubur itu di abad pertama diletakkan di dalam gua. Diletakkan di dalam gua itu sudah ada dipahat seperti kursi, bukan kursi, bahasa Inggrisnya like a bench gitu. Kayak batu yang dipahat dengan panjang supaya bisa diletakkan jasad itu. Oke, you get what I mean? Ya, seperti itu. Pada saat terjemahan baru, kalau saudara baca Alkitab terjemahan baru, dikatakan kain kapan itu terletak di tanah. Betul ya? Bedanya apa dengan bahasa Inggris? Karena yang dimaksud di tanah itu di bench yang panjang itu. Karena tidak ada tanah, nggak dikubur, saudara. Alright, jadi bukan satu kontradiksi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hanya saja bahasa Indonesia mungkin terjemahannya agak terbatas kata-katanya. So that's why I'm explaining this to you. Hold on tight, hold on tight.
Pada saat orang meninggal di zaman itu, tubuhnya, jasadnya itu dibungkus dengan kain kapan seluruh tubuhnya sampai ke leher. Tapi sebelum dibungkus, tubuhnya itu harus dibaluri dengan rempah-rempah. Rempah-rempahnya itu kalau saya baca bisa berupa mur dan lidah buaya, aloe vera. Gunanya apa? Jadi pada saat tubuh ini dibaluri dengan rempah-rempah baru dibalut luar atasnya, oke? Follow me. Kenapa? Karena mereka mau mencegah baunya jasad tersebut. Jumlahnya, baluran itu sangat banyak. Kemarin Good Friday kita nonton Nikodemus ya. Bawa kendi, betul. Saya nggak pernah akan lupa seumur hidup saya. Pastor Randy bilang sama saya, bagus banget. Nih, karena dia suka ngomongin saya di atas panggung gantian gitu ya saudara ya. Saya ngomongin dia. Dia bilang, kok gila musical dramanya bagus banget. Cuman itu si Nikodemus salah. Dia cuman bawa kendi. Semestinya di zaman dulu orang-orang itu membaluri dengan spices, dengan rempah itu bisa banyak. Bisa puluhan kilo, betul ya? Memang orang pengajaran seperti itu saudara ya. Kita harus mengasihi dia apa adanya. Dan that's right. He is totally right. Rempah-rempah yang digunakan untuk membaluri jasad yang sudah meninggal itu bisa banyak. Dan seluruh tubuh itu harus di-wrap dengan rempah-rempah. Nah saudara-saudara, hal kedua yang mereka lihat di zaman dulu, mereka biasanya mempunyai sapu tangan untuk menutup muka jasadnya. Selain untuk menutup muka, sapu tangan ini dipakai untuk stop mulutnya terbuka. Jadi kalau jasad itu mulutnya suka terbuka. Jadi ini tuh dipakai untuk ngikat mulutnya supaya tetap tertutup. Oke? So the question is, ketika Petrus masuk, kain kapan itu masih berada di posisinya, yaitu di bangku batu itu. Tidak berserakan. Tidak berantakan, tetapi ingat bahwa tubuh kemuliaannya tidak dibatasi dengan limitasi fisik, oke? So apa yang terjadi pada saat Yesus bangkit, dia itu seperti keluar dari limitasi linen tersebut. Jadi linen itu seperti kempes saja, collapse. Are you following me? Ya, jadi ini penting, saudara. Kenapa nanti akan saya jelaskan. Hal pertama yang saya bisa analisa dari apa yang tadi saya sudah jelaskan, Yohanes langsung percaya pada saat dia lihat kubur itu, Yohanes langsung percaya bahwa Yesus itu bangkit. Kenapa? Karena dia percaya bahwa 100% tubuh Kristus itu tidak dicuri orang. Why? Here it is. So, saudara, bayangkan kondisi tubuh yang sudah 3 hari di dalam kubur, di dalam panasnya Timur Tengah. Kain kapan itu melapisi tubuh dengan rempah-rempah dan sudah rempah-rempah itu dalam 3 hari sudah menyatu dengan daging. Alright? Melepasnya, kan kain kapannya masih ada di situ. Kalau ada orang mencuri dan melepas kain kapan itu satu-satu, it is impossible. It is totally impossible. Bukan hanya impossible, it is menjijikkan sekali, saudara. Karena sudah jadi satu dengan dagingnya. You follow what I mean? Jadi pada saat Yohanes melihat kain kapan itu kempes, he knows for sure Yesus bangkit. He knew for sure Yesus bangkit. Selain itu tidak ada perampok kubur. Zaman itu banyak perampok kubur. Namanya Tomb Raider. Tomb Robber, Tomb Raider mah games ya. Mungkin Tomb Raider juga Tomb Robbers. Di zaman itu Tomb Robbers itu suka masuk ke dalam kuburan-kuburan itu untuk merampok, bukan merampok jasad, tapi merampok perhiasan, saudara-saudara. Dan kalau ia pun dia merampok jasad Tuhan Yesus, dia harus unwrap everything and get the body out. Saya ingat saudara, dulu di apartemen saya di Australia, saya pernah dirampok orang. Saya ingat saya nabung dengan gaji saya yang pas-pasan waktu itu untuk beli elektrik piano.
Karena saya waktu itu lagi sampai hari ini masih on fire gitu ya. On fire melayani Tuhan, saya belajar piano secara sendiri gitu ya. Karena saya pengen banget melayani di gereja main piano. Saya ingat saya beli piano Yamaha electric piano cukup mahal. Dalam waktu 2 minggu ada orang masuk ke apartemen saya dan apartemen saya dirampok. Habis. Pada saat saya masuk, saya nggak akan lupakan. Itu apartemen porak-poranda, saudara. Semuanya dibuka, semua laci dibuka. Yang pasti piano saya raib gitu, saudara. Gone. Nggak ada tuh perampok, permisi ya, rapi ya. Nggak ada, saudara. Yang ada dia langsung buka semua, dia lihat apakah ada barang berharga, dia buka semua laci, lemari, dia semua baju-baju dia keluarin. The same dengan kubur kosong. Tidak akan mungkin seseorang merampok dan meninggalkannya, punten rapi ya. Nggak ada, saudara. That's why Yohanes sama Petrus pada saat dia lihat, yakin 100% Tuhan kita bangkit. Katakan amin, saudara. Can we give a big clap for Jesus? Wow. Mereka temukan keteraturan yang sempurna. So, pada saat Petrus dan Yohanes lihat, saya berdoa saudara-saudara juga sama. Setuju dengan Petrus dan Yohanes bahwa this is not a scene of a crime. This is a scene of a resurrection. For sure. 100% sure ini benar-benar Tuhan bangkit. Saudara ingat waktu Yesus membangkitkan Lazarus? Lazarus keluar. Dia waktu itu masih pakai wrappingnya enggak, saudara? Masih. Dan dia bilang, Tuhan bilang coba unwrap him gitu ya. Ingat ya? Lazarus masih butuh pertolongan manusia untuk lepas dari ikatannya. Yesus kita berbeda. Yesus tidak keluar masih terbungkus kain, tetapi Yesus keluar dari kain. Tubuhnya sudah ditransformasi, keluar dari kain kafan itu. Tidak mati lagi namun kekal selamanya. The real resurrection. Lazarus bangkit dan dia mati lagi. Tuhan kita bangkit dan dia ada saat ini sedang berdoa bagi kita. Katakan amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. So, back to this. This is so interesting for me. Bahasa Indonesianya kain peluh, baru pertama kali juga saya dengar. It's like handkerchief lah ya. Sapu tangan. Saya benar-benar tertegun dengan kebenaran firman Tuhan. Kain ini menutup kepala Yesus. Dan di firman Tuhan katakan tidak ditemukan bersama dengan kain kapan. Betul ya? Ditemukan di tempat yang terpisah, tergulung rapi. Pada saat saya pelajari kenapa tergulung rapi. Saya menemukan bahwa ternyata para ahli Alkitab, Bible scholars, mencatat kemungkinan yang sangat menarik. Yaitu Yesus mungkin secara sadar mengambil kain peluh itu dengan tangannya sendiri. Setelah tangannya bebas dari kain kafan dan meletakkannya secara terpisah dengan rapi sebelum meninggalkan kubur. Beda dengan kain kafan, karena kain kafan ada di tempat the original place. Yang ini berbeda tempatnya. Jadi para ahli Alkitab setuju bahwa Yesus dengan sengaja menaruh ini, melipat ini dengan rapi. Dan menaruhnya. Bayangkan saudara. Yesus baru mengalahkan maut. Peristiwa terbesar di alam semesta. Baru saja terjadi. Dan sebelum keluar dari kubur itu. Dia berhenti sejenak. Mengambil kain peluh ini. Dan meletakkannya dengan rapi di tempat yang terpisah. Tidak terburu-buru. Tidak panik. Tidak tergesa-gesa. Seolah-olah dia berkata, I was here, I'm done, I'm leaving. Dia gak terburu-buru, dia gak begajulan kayak kita kalau kita baru bangun pagi mau pergi kerja, berantakan semua gitu saudara. Enggak. Dia rapi, dia lipat, tidak terburu-buru. So the significance is this. He left the tomb the way a king leaves a room. Unhurried, deliberate, in full control.
Saya mau katakan, Jesus just pulled the ultimate boss move. By saying, I was here, I'm done, I'm ready to save my people. Katakan amin, saudara. Bisakah kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita? Amazing. Yesus tidak pernah kalap dan panik, saudara. He's always in control. Ingat waktu dia tidur di buritan kapal dan badai itu ada? Ingat, saudara? Dan murid-muridnya membangunkan, Guru, engkau tidak peduli kita binasa. Kita lihat ayatnya, saudara. Markus 4. Dan dia bangun dan dia hardik dan kita tahu semua, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda. Dan Tuhan bilang, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, Yesus tidak tidur karena tidak peduli. Dia tidur karena dia tahu badai itu tidak pernah satu detik pun mengancam kendalinya. Dan pola yang sama ada di dalam kubur itu. Kubur yang semestinya berantakan, semestinya Black Friday, semestinya menjadi satu kekecewaan terbesar bagi umat manusia. But he is pulling the boss move. He is santai, dia is still in control and composed. Otoritasnya tidak tergoyahkan. So pastor, what does that have anything to do with me? What does that have anything to do with you? Mungkin saudara, engkau adalah pribadi yang bangun setiap pagi, kamu merasakan your internal chaos berkecamuk di dalam kehidupanmu. Bangun serasa berat setiap pagi. Beratnya tidak bisa dijelaskan. Kita pergi kerja, kita tersenyum di meeting, kita aktif di WhatsApp group dan social media, kita kelihatan baik-baik saja. Ya, saudara, tetapi ternyata di dalam kita banyak badai yang berkecamuk, saudara. Di balik senyum yang sudah sering terlatih itu, kalau kita mau jujur, ada badai yang berkecamuk. Is that you? Kau datang ke gereja untuk mencari damai sejahtera. Saya mau katakan, badai yang ada di dalam hidup kita tidak lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Katakan amin, saudara. Mungkin ada badai di dalam dirimu, tapi juga ada badai yang datang dari luar. Kita tahu saat ini kita ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ada perang yang terjadi dan ada Selat Hormuz yang sedang diperbincangkan sehingga kita tahu bahwa BBM mau naik katanya. Ekonomi lagi susah, politik lagi panas. Banyak sekali yang berkecamuk, saudara. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan dan pengusaha juga tidak terlepas dari hal itu. I worry about my company. Saya worry tentang bisnis saya, tentang ekonomi. Mumpung gak ada anak saya khawatir anak saya sebentar lagi mau remaja. Saya khawatir anak saya yang gede terlalu serius dan saya khawatir anak saya yang kecil tidak pernah serius, saudara. Saya khawatir akan jemaat dewasa muda. Saya selalu pikirkan gimana caranya hubungan si A sama si B lebih baik lagi. Hubungan si C dan si D lebih baik lagi. Saya khawatir berkecamuk bagaimana dengan orang-orang yang belum dapat pekerjaan atau baru di PHK. Bagaimana dengan orang-orang yang belum dapat jodoh. Saya pikirkan bagaimana pelayanan kami bersama-sama bisa lebih memberkati apa yang Tuhan mau lakukan di antara kita. I even worry preparing about this sermon. Saya bilang sama Teddy, Ted, lu jangan ngomongin tentang mikrofon dan PPT, tolong doakan gua nervous banget. Semua chaos ada di dalam diri kita. Dan kalau kita belajar tentang he pulled the boss move. I want to tell you this. He is still God in the midst of your chaos. Amin, saudara. He is still God in the midst of your chaos. Bisa ditampilkan itunya? He is still God in the midst of your chaos. Siapapun saudara, apapun badai yang sedang kau alami. Putus cinta di PHK, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan. You know what? Kubur aja tidak menguasai dia. He's still very much in control. Katakan amin, saudara. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Next kita akan analisa the witness. The stone
The linen, the witness. Bagi saya ini detail yang paling radikal dari seluruh narasi kebangkitan. Kita akan baca cerita di Yohanes 20. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kita lanjut. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil," lihat itu. Dia punya pemikiran masih sama, saudara. "Jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudara, saya boleh undang pemusik untuk maju ke depan. Yesus bangkit dari kematian. Peristiwa terbesar dalam sejarah manusia. Dan dia memilih untuk menampakkan diri pertama kali kepada siapa, saudara? Kepada Maria. Seorang perempuan bernama Maria Magdalena. Orang yang pertama melihat dia dengan mata kepala mereka sendiri. Untuk kita mendapatkan makna rohani yang dalam, saudara, kita harus mengerti siapa Maria di dalam konteks ini. Karena pilihan Yesus bukan pilihan yang random. Ini sangat disengaja dan pilihan itu berbicara langsung kepada saudara dan saya hari ini. Kenapa Maria yang dipilih untuk melihat Yesus untuk pertama kali? You see, di dalam budaya Yahudi di abad pertama, kita harus mengerti bahwa seorang perempuan tidak dianggap sah secara hukum. Seorang perempuan tidak bisa menjadi saksi di pengadilan bahkan. Dalam konteks sosial dan religius, saat itu perempuan adalah figur yang paling tidak memiliki kredibilitas sebagai saksi dari sebuah peristiwa besar. Yesus tahu itu, Yesus orang Yahudi. Tapi dia tetap pilih Maria loh. Bukan imam besar. Kalau saya jadi Yesus, nih imam besar, nih Pilatus. Bener kan? Gue bangkit. Bener gak saudara? If you are Jesus and you can do it, you would do it, right? Apa kata gue? Gitu kan? Itu kata-kata saya biasanya. Apa kata gue gitu kan? Tapi Yesus pilih untuk menampakkan dirinya kepada Maria. Bahkan bukan murid yang paling senior yang dipilih Tuhan. Dari sini kita belajar, Tuhan itu memilih saksi dengan beberapa kriteria. Ya, multimedia follow me. Yang pertama, kriteria pertama yang Tuhan pakai sebagai saksi adalah ini. God chooses the least likely. Tuhan selalu pilih manusia, orang-orang yang tidak masuk hitungan dunia. Hari ini engkau datang di gereja. Mungkin kau merasa engkau seperti pribadi yang invisible. Tidak dilihat orang, tidak dianggap orang, tidak diperhitungkan. Bahkan mungkin tidak diperhitungkan di dalam keluargamu. You fit the perfect criteria untuk menjadi saksi Kristus. Hal kedua, kriteria yang kita sudah pelajari tentang saksi Kristus adalah God chooses those who stay. Maksudnya gimana, Pastor? Kalau kita perhatikan Petrus dan Yohanes, mereka lihat kubur, mereka masuk, mereka menganalisa, mereka memproses, mereka pulang. Maria tidak. Ini bukan kritikan tentang Petrus atau Yohanes, mereka juga orang-orang yang percaya dan mereka juga setia. Of course, we know that. Dan mereka dipakai Tuhan luar biasa. But I just have this little detail that I notice. Hanya orang yang stay di kubur itu, yaitu Maria, yang mendapatkan sesuatu yang ekstra. Sesuatu yang Petrus dan Yohanes tidak dapatkan hari itu. Mengapa? Karena Maria tidak pulang. Maria berdiri di sana
Dia menangis, dia tidak mau pergi. Meskipun mungkin kalau kita menjadi dia, kita begitu bergejolak, saudara. Kita mungkin gak mengerti apa yang sedang terjadi. But she stayed. Dan Tuhan tampakkan dirinya kepada orang yang tinggal. Ini berbicara kepada kita, teman-teman, para dewasa muda. Mungkin engkau jauh dari Tuhan. Mungkin engkau ada di dalam titik di mana kayaknya, aduh udah deh Tuhan, capek ke gereja lagi. Capek Tuhan-Tuhanan, capek pelayanan, capek menghadapi orang-orang yang susah. God wants you to stay. Stay. Tetaplah di dalam imanmu. Karena orang yang tetap di dalam imannya, itulah orang-orang yang Tuhan pakai. Katakan amin, saudara. Don't go. Jangan pulang, jangan pergi. But stay. Tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Tinggallah di dalam kasih-Nya. Tinggallah di dalam hadirat-Nya. Tinggallah di dalam persekutuan orang-orang percaya, yaitu gereja Tuhan. Jangan tinggalkan gereja Tuhan. Tapi tinggallah. Karena hanya orang yang tinggal yang Tuhan akan pakai. Yang ketiga, kriteria ketiga. Tuhan pakai sebagai saksi adalah orang-orang yang broken. God chooses the broken. Tuhan selalu pilih mereka yang hancur hati. Maria datang ke kubur bukan dengan kekuatan, bukan dengan strategi, bukan dengan teologi, bukan dengan semua hal. Tapi dia datang dan dia hadir dan dia stay dengan air mata, saudara. Pada saat malaikat bertanya kepada dia, mengapa kamu menangis? Dia gak berhenti menangis, dia tetap menangis. Sehingga pada saat Yesus ada pun dia gak mengenali. Kenapa? Karena she's so broken. Dia begitu hancur hatinya. Yang menarik adalah Tuhan itu tidak menunggu Maria, get your act together, okay? Gak seperti saya ngomong sama anak saya, ayo berhenti dia nangis dulu ya, baru Daddy ngomong sama kamu. Ya enggak, saudara. Di kehancuran hatinya, Yesus menampakkan diri. Buat saudara-saudara yang merasa dirimu hancur hari ini, kacau hidupmu, belum sempurna, banyak penyesalan, banyak pendakwaan, banyak sesalan, banyak mungkin hal-hal yang memalukan dalam dirimu. Kalau engkau hancur hati dan engkau mau step in, dia bisa pakai saudara dan saya. Karena itu kriteria yang dia selalu pakai. Orang yang hancur hati. Saudara, saya akan tutup dengan ini. Di awal Yohanes 20, Maria pada saat dia melihat kubur yang kosong, kalau tadi kita ingat, dia cerita sama murid-murid, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Betul ya? Saudara ingat cerita itu ya? Perhatikan apa yang Maria sampaikan di ayat 2 itu. Bukan kesaksian, tetapi hanya laporan. Bukan perjumpaan, tetapi hanya informasi. Dia berbicara tentang Tuhan, tapi dia belum berbicara dengan Tuhan. Tetapi di ayat 18, setelah namanya dipanggil, setelah dia berpaling dan melihat Yesus, kita baca ayatnya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Do you know? 4 kata ini, aku telah melihat Tuhan, adalah khotbah pertama yang merubah dunia ini. Tanpa teologi, tanpa susunan khotbah yang rapi, tanpa semua akademik research yang dia lakukan, hanya karena satu perjumpaan. Seseorang yang mempunyai informasi menjadi seseorang yang menjadi saksi, saudara. Aku telah melihat Tuhan. Hari ini, teman-teman, saya ada 2 pertanyaan. The stone kita belajar tentang semuanya sudah disingkirkan sama Tuhan. All He wants us to do is to step in dan discover iman kita secara pribadi. Amin, saudara. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah terlimitasi dengan apapun. Segala badai, bahkan kematian pun tidak melimitasi dia. He is still God in the midst of our chaos. Amen. Yang ketiga, saudara, kita lihat bahwa ternyata dia mempunyai kriteria untuk saksi. Orang-orang yang sudah step in
dia rindu untuk step out dan bersaksi. Tahun ini adalah tahun amanat agung. Kebangkitan Tuhan keluar dari kuburnya bukan sekedar feel good message. Bukan sekedar Christian Easter message. But it's a message tentang bagaimana dia rindu memakai saudara dan saya menjadi saksinya. Dimanapun dia tempatkan kita. Katakan amin saudara. Step in and step out. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama saudara, mungkin selama ini engkau hanya ada di luar. Ya pokoknya nanti deh serius sama Tuhannya, nanti deh. Saya gak mau punya hubungan pribadi dengan Tuhan, nanti deh. Maybe today is the day for you to make your personal decision. To step in. Yang kedua, berapa banyak dari kalian yang mungkin sudah mengikuti Tuhan, sudah serius, tetapi mungkin engkau sedang burn out, engkau sedang kering, engkau sedang ada di dalam fase di mana engkau mau give up. Please stay. Karena dia mau pakai saudara dan saya untuk menjadi saksi. Katakan amin saudara. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus saudara. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah kita ingat akan dia dan kita ingat kebaikan Tuhan. Sebelum kita tundukkan kepala, berapa banyak saudara-saudara yang belum memiliki roti dan anggur bisa angkat tangan saudara supaya teman-teman ushers bisa membantu. Haleluya. Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua adalah orang berdosa. Tapi Engkau rela turun dari sorga mulia. Menderita gantikan kami. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau. Terima kasih Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kami. Saudara-saudara, Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Dan Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing mari kita introspeksi diri kita. Kita berkaca dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Maukah engkau step in, sungguh-sungguh bersekutu. Karena pada dasarnya Holy Communion is about communion. Persekutuan engkau dengan dia. Ambil keputusan. Dan jika ada hal-hal yang menghalangi engkau bertobat di hadapan Tuhan dan minta ampun, ampuni kami Tuhan. Kami mau bersekutu dengan engkau. Sucikan dan kuduskan kami, layakan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Engkau. Haleluya. Kuduskan kami semua para pelayan-pelayan-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Dan kiranya Tuhan kami boleh melakukannya dengan ucapan syukur, dengan kondisi hati yang benar. Saudara, perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun, jangan makan dan minum perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas pengorbananmu. Atas kebangkitanmu Tuhan. Kalau kami boleh menerima Tuhan kasih karunia pengampunan dosa. Sehingga kami mempunyai kehidupan kekal bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira bara 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 bara. Rabara bara 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 bara. Kami berdoa Tuhan, kiranya lawatan-Mu dan berkat-Mu sungguh-sungguh ada bersama dengan kami. Dan kami rindu Tuhan, kami menerima berkat yang dari sorga. Mari para suami di tempat ini, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan pengurapan raja, imam, dan nabi. Tuhan memberkati engkau dengan hikmat kebijaksanaan yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan berkati kesehatan-Mu dengan sempurna. Sehingga Tuhan memampukan engkau membawa keluargamu hidup takut akan Tuhan. Segala pekerjaan dan usahamu Tuhan jadikan berhasil. Para istri di tempat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, jadikan para istri di tempat ini sebagai tiang doa, tiang penolong untuk suami dan keluarga mereka. Tuhan, jadikan mereka anggur yang manis di tengah keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka membawa kasih Kristus. Berikan mereka kecakapan seorang ibu dan istri untuk mendidik dan mengajar anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaannya. Biar kiranya pengurapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan turunkan atas para istri di tempat ini. Para anak-anak muda dan single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan, kiranya Tuhan jaga kekudusan-Mu. Kiranya Tuhan berkati engkau di dalam studi, di dalam pekerjaanmu, pengurapan seperti Daniel yang 10 kali lebih cerdas dibandingkan orang dunia. Boleh turun atas mereka. Bagi yang bekerja Tuhan, supaya Tuhan jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Kau berikan mereka keberhasilan dan keberuntungan Tuhan. Kau pakai hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Para single parents di tempat ini, kami percaya Tuhan, You are still God in the midst of chaos. Kami percaya bahwa mereka tidak pernah berjalan sendiri dan tangan Tuhan selalu kuat menopang mereka. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan urapan yang baru. Mampukan mereka untuk mendidik anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Kesehatan yang prima, yang sempurna Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Dari awal sampai akhir kami rasakan hadirat-Mu. Di momen Paskah hari ini kami belajar tentang firman Tuhan bahwa tidak segala sesuatunya tidak terjadi secara random, tetapi karena ada rencana yang dahsyat yang Tuhan bagikan bagi kami. Kiranya Tuhan pakai setiap dari kami untuk menjadi saksi bahwa kami telah melihat Tuhan, kami telah berjumpa dengan Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang layak, satu-satunya juru selamat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat ini kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan mengangkat tangan kita tinggi-tinggi ke sorga untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat ini kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha. Pada saat Dia datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan sudah diberkati katakan amin, 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 amin. God bless you. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.